Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak Mislami yang solih dan solihah, yang ganteng, yang cantik. Apa kabarnya hari ini? Semoga anak-anak Mislami yang soleh dan soleha, yang ganteng, yang cantik, selalu sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, before studying, let's pray together. Angkat tangannya, kita berdoa. Angkat tangannya, kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi jidni ilman warjukni fahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Lalu sekarang sudah siap belum belajarnya? Kalau sudah siap, kalian buka bukunya ya. Halaman 93. Oke, semangat anak-anak Mislami yang solih dan solihah. Nah, sekarang kita bertemu lagi dengan Miss Tami. Pada kesempatan kali ini, Miss akan menjelaskan tentang tematik hidup rukun, subtema 2, pembelajaran 4. Kalau kalian sudah siap, kalian buka bukunya ya. Nanti Miss akan jelaskan kepada kalian tentang pembelajaran 4 ini. Ya, semoga nanti ilmu yang Miss berikan kepada kalian dapat kalian pahami dan dapat kalian mengerti. Selanjutnya, pada pembelajaran 4 ini yang akan kita pelajari adalah 3 mata pelajaran. Yang pertama, bahasa Indonesia, yang kedua seni budaya, yang ketiga matematika. Tujuannya adalah agar kalian dapat menuliskan kalimat ajakan. Lalu, agar kalian dapat mengetahui gerak tari di tempat. Dan yang terakhir, agar kalian dapat mengurutkan bilangan, baik itu dari yang terkecil maupun dari yang terbesar. Nah, sekarang di bukunya halaman 93. Ya, coba buka bukunya halaman 93 ya, Nak. Di sana ada cerita Salman ya. Miss bacakan ceritanya, kalian dengarkan dan kalian pahami. Oke, siap ya. Salman selalu menjaga kerukunan saat bermain dengan teman-temannya. Itu sebabnya Salman mempunyai banyak teman. Semua teman merasa nyaman jika bersama Salman. Salman termasuk anak yang peramah dan tidak sombong. Keramahannya terlihat karena dia murah senyum. Murah senyum diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, "Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah." Hadis riwayat Tirmizi. Coba di sini Miss mau tanya, siapa yang kalau ketemu sama orang-orang selalu senyum? Atau kalau ketemu dengan orang-orang malah cemberut? Nggak boleh cemberut ya, kita harus selalu senyum. Karena apa? Senyum itu adalah ibadah. Dan kalau kita tersenyum di hadapan orang-orang lain, itu disebutnya sedekah. Jadi sedekah yang paling murah itu adalah tersenyum. Oke, anak-anak Miss yang solih dan solihah. Selanjutnya, agar hati kita gembira, yuk kita menyanyi bersama. Di sini ada lagu yang berjudul Ayo Tersenyum. Lagu Ayo Tersenyum ini dinyanyikan dengan lagu Hai Beca ciptaan Ibu Sud. Pasti kalian sudah tahu ya lagu Hai Beca seperti apa?
Nanti Miss contohkan menyanyi lagu Ayo Tersenyum. Nanti kalian di rumah bisa tirukan ya. Allah Maha Pengasih, tak pernah pilih kasih. Allah Maha Penyayang, sayangnya tak terbilang. Allah yang Maha Tahu, tanpa diberitahu. Allah, Allah, la ilaha illallah. Ayo anak yang soleh, jangan lupa tersenyum. Selalu bahagia, dimanapun berada. Ayo kita tersenyum, tanpa wajah yang murung. Senyum, senyum, selalu bahagia. Senyum, senyum, selalu bahagia. Nah, itu adalah lagu Ayo Tersenyum. Nanti kalian bisa tirukan di rumah menyanyinya ya. Nah, sehabis nyanyi lagu Tersenyum, Miss mau tanya nih sama kalian. Coba kalian ingat-ingat ya, siapa teman kalian yang paling murah senyumnya? Atau yang sering senyum nih kalau di kelas? Kalau bertemu dengan kalian sering senyum. Dan Miss juga mau tanya, siapa teman kalian yang paling peramah? Ya, jadi siapa nih teman kalian nih di kelas yang paling peramah, yang setiap bertemu dengan kalian itu selalu menyapa, bertemu guru menyapa, bertemu teman yang lain menyapa. Coba kalian ingat-ingat. Oke. Nah, sekarang kalian bisa buka bukunya halaman 94 ya. Nah, di sini Miss mau tanya nih sama anak-anak Miss yang soleh dan solihah. Masih ingat dengan kalimat ajakan? Hayo, masih ingat tidak? Untuk yang lupa nanti bisa lihat video Miss sebelumnya ya. Nah, di sini juga Miss akan menjelaskan kembali tentang kalimat ajakan. Kalimat ajakan adalah kalimat yang menyatakan ajakan seseorang kepada orang yang diajak bicara untuk bersama-sama melakukan sesuatu. Nah, kalimat ajakan itu biasanya didahului dengan kata ayo, mari, yuk, dan di akhir kalimatnya itu menggunakan tanda seru. Nanti kalian ingat-ingat nih pembelajaran kemarin tentang kalimat ajakan ya. Lalu selanjutnya di kegiatan 1, coba kalian cari kalimat ajakan pada syair lagu Ayo Tersenyum. Nah, nanti kalian tulis di bukunya dengan tulisan tegak bersambung. Oke? Setelah kita menyanyikan lagu Ayo Tersenyum, mengingat kembali kalimat ajakan, sekarang kita akan mempelajari gerak tari di tempat. Sebelumnya Miss mau tanya nih sama kalian, apa itu gerak tari di tempat? Lalu siapa yang suka menari? Coba Miss mau tanya, siapa di kelas ini yang suka menari? Pasti anak-anak perempuan ya yang suka menari. Kalau anak laki-laki pasti malu kalau menari, ya kan? Ayo ngaku. Nah, sekarang Miss akan jelaskan ya gerak tari di tempat. Oke, kalian simak baik-baik. Gerakan di tempat adalah gerakan tari yang tidak berpindah posisi penarinya. Jadi nih, kalau kalian menari nih, menarinya di tempat. Nah, dia itu tidak maju, tidak mundur, tidak ke samping, tidak ke belakang, melainkan yang hanya digerak-gerakkan adalah tangan, kepala, pinggul, atau kaki tanpa berpindah posisi maju, posisi mundur, posisi ke kanan, atau posisi ke kiri ya. Jadi dia hanya diam saja di situ posisinya ya. Yang berganti adalah gerakan-gerakan tangannya,
kepalanya, pinggulnya, atau gerak kakinya tanpa berjalan ke depan, tanpa berjalan ke belakang, tanpa berjalan ke samping, kanan, kiri ya. Jadi dia hanya fokus di tempat itu saja. Oke, sampai sini paham ya? Semoga paham tentang pengertian gerak tari di tempat. Nah, sekarang coba Miss mau tanya nih, apa saja sih gerakan tari di tempat? Ada yang tahu gerakan tari di tempat itu ada macam-macamnya loh. Kira-kira apa? Nanti Miss akan jelaskan ya selanjutnya. Gerakan tari di tempat itu memiliki macam-macamnya. Ya, sekarang kita akan mempelajari macam-macam gerakan tari di tempat. Yang pertama, gerakan kepala menengok ke kanan dan ke kiri. Jadi, kepala kalian bisa ditengokkan ke kanan, bisa ditengokkan ke kiri tanpa berpindah posisi berdiri kalian, tanpa kalian maju, tanpa kalian mundur, tanpa kalian berjalan ke samping ya. Hanya kepalanya saja yang ditengokkan ke kanan dan ke kiri. Lalu yang kedua, gerakan tangan merentang. Jadi gerakannya itu adalah kalian dapat merentangkan tangan kalian, merentangkan kedua tangan kalian tanpa berpindah posisi juga ya. Dan yang ketiga, gerakan tangan ke kanan dan ke kiri. Jadi kalian bisa nih menggerakkan tangan ke kanan, menggerakkan tangan ke kiri. Lalu yang keempat, gerakan tangan ke depan. Jadi kalian menggerakkan tangan kalian ke depan ya, tangan kalian yang ke depan, bukannya kalian yang berjalan ke depan, tapi hanya tangannya saja yang digerakkan ke depan. Dan yang kelima adalah gerakan tangan ke atas. Kalian dapat menggerakkan tangan kalian ke atas ya. Lalu yang keenam, gerakan pinggul melenggok ke kanan dan ke kiri. Jadi sekarang yang kita gerakkan adalah pinggulnya. Pinggulnya digerakkan ke kanan, pinggulnya digerakkan ke kiri. Lalu gerakan kaki berjalan di tempat. Nah, kaki ini bisa digerakkan, tapi digerakannya hanya di tempat itu saja ya. Ini kakinya itu digerakkan berjalan di tempat, tanpa berjalan maju, tanpa berjalan mundur, dan tanpa berjalan ke kanan atau ke kiri, hanya di tempat saja ya. Lalu gerakan duduk. Nah, kalian bisa nih melakukan gerakan duduk pada gerakan tari di tempat. Terus yang selanjutnya, gerakan melompat di tempat. Nah, di sini kalian bisa nih melakukan gerakan melompat, tapi melompatnya hanya di tempat saja, tidak melompat ke depan, tidak melompat ke belakang, tidak melompat ke kanan, tidak melompat ke kiri, hanya melompat di tempat ya. Lalu gerakan berputar di tempat. Kalian bisa melakukan gerakan berputar, tapi hanya di tempat saja. Bisa berputar ke kanan, bisa berputar ke kiri ya, tanpa maju, tanpa mundur, tanpa ke samping ya. Oke, sampai sini nanti kalian coba praktikan di rumah ya. Oke, anak-anak Miss yang soleh dan soleha, yang cantik, yang ganteng ya, nanti kalian praktikan di rumah tentang macam-macam gerakan tari di tempat. Selanjutnya, setelah kita mempelajari gerakan tari di tempat, selanjutnya nih Miss akan menjelaskan tentang mengurutkan bilangan. Bagaimana sih Miss mengurutkan bilangan itu? Ya, nanti Miss akan jelaskan ya. Sekarang kalian buka bukunya halaman 97. Oke. Di kegiatan 2 ada cerita Salman, Jono, Susan,
Ika, dan Tigor. Miss bacakan ceritanya, kalian dengarkan dan pahami. Salman mengajak Jono, Susan, Ika, dan Tigor bermain kartu bilangan. Semua anak setuju dengan ajakan Salman. Kemudian setiap anak memegang kartu bertuliskan bilangan. Salman memegang kartu bertuliskan 333, Jono memegang kartu bertuliskan 222, Ika memegang kartu bertuliskan 111. Bilangan akan diurutkan dari yang bernilai terbesar dan bernilai terkecil. Jadi bilangannya tadi ada apa saja? Yang pertama 333, Miss. Iya. Lalu yang kedua 222, Miss. Pinter. Terus yang ketiga 111, Miss. Iya. Sekarang nih, coba kalian ingat-ingat yang pembelajaran sebelumnya tentang membandingkan bilangan. Apa yang pertama kali kita lihat? Nilai tempat ratusan. Jadi yang kita lihat untuk membandingkan dan mengurutkan bilangan itu adalah nilai tempat ratusan, baru puluhan, dan yang terakhir satuan. Coba di sini nilai tempat ratusannya yang mana? Yang warnanya merah, Miss. Iya, nilai tempat ratusan itu yang ada di depan ya, yang ada di depan itu nilai ratusan karena dia di sini hanya ada nilai tempat ratusan, puluhan, satuan. Jadi yang di depan ini yang Miss warnain merah itu nilai tempat ratusan. Sekarang nih kita sudah tahu nih nilai tempat ratusannya nih. Yang pertama 300, yang kedua 200, yang ketiga 100. Kalau kita urutkan dari yang terbesar, coba mana dulu, 300, 200 atau 100 kalau yang terbesar? 300, Miss. Iya, betul. 300 dulu ya. 300 lebih besar dari 200, Miss. Iya, dan 200 lebih besar dari 100, Miss. Nah, jadi urutannya adalah 333, 222, dan 111. Itu yang diurutkan dari yang terbesar. Karena 300-nya paling besar, jadi 300-nya ada di urutan pertama, lalu yang 200-nya ada di urutan kedua, dan yang terakhir 100-nya ada di urutan ketiga. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan untuk mengurutkan dari yang terbesar? Nanti kalau masih ada yang ingin ditanyakan bisa kalian tulis di kolom komentar atau bisa WA Miss ya. Lalu sekarang kita urutkan dari yang terkecil nih. Sekarang kita lihat lagi, tadi kita ulangi. Tadi yang nilainya ratusan berapa saja? 300, 200, 100. Nah, dari 300, 200, dan 100, yang nilainya paling kecil yang mana? 100, Miss. Iya, lalu yang paling kecil lagi? 200, Miss. Iya, lalu yang terakhir 300. Jadi urutan dari yang terkecil adalah 100 terlebih dahulu, baru 200, baru 300. Sehingga urutannya menjadi 111, 222, 333. Karena tadi ratusan yang 100 itu paling kecil, kita adanya di urutan pertama ya. Lalu yang 222 itu lebih besar ya, lebih besar dari 100 tapi lebih kecil dari 300, makanya ada di urutan kedua. Dan yang ketiga adalah 300. 300 itu lebih besar dari 200 dan 100, maka dari itu adanya di urutan
3. Sampai sini semoga kalian paham tentang mengurutkan bilangan. Jika masih belum paham, bisa ditanyakan kembali sama Miss Tami. Oke, anak-anak Miss yang solih dan solihah. Nah, setelah kalian mengetahui tentang cara mengurutkan bilangan, ya, sekarang coba kalian buka bukunya halaman 99 dan 100. Ya, di kegiatan 1 dan di kegiatan 2 ada mengurutkan bilangan dari yang terkecil dan dari yang terbesar. Nanti kalian coba di rumah ya. Tadi kan sudah belajar kita ya bagaimana caranya. Nanti kalau itu kalian coba di rumah untuk berlatih. Oke. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, pada pembelajaran 4 ini, Miss ingin mengingatkan kepada kalian bahwa Allah itu indah dan mencintai keindahan. Senyuman adalah salah satu keindahan. Allah sangat menyukai orang yang tersenyum, karena senyum adalah sedekah kebaikan. Coba nih, ayo biasakan kita tersenyum ramah kepada orang tua, tersenyum ramah kepada teman. Sekarang nih, Miss mau tanya, sudahkah kalian tersenyum hari ini? Coba sudah belum? Karena tadi apa? Miss sudah menjelaskan ya, bahwa ibadah yang paling murah adalah tersenyum. Sebab senyum itu adalah ibadah. Oke, maka dari itu untuk hari ini jangan lupa tersenyum ya anak-anak Miss yang soleh dan solihah. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran juga, Miss ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian yang selalu bersemangat dalam belajar, walaupun belajarnya hanya dari rumah. Semoga apa yang Miss sampaikan setiap harinya dapat kalian pahami, dapat kalian mengerti, dan bermanfaat untuk kalian. Sekarang Miss akan mengakhiri pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.